Oke, jadi untuk nomor satu, kita itu yang A, ini kita disuruh untuk membuat 3 services. Itu ada Energy Node, Arc Core, dan Monitoring Terminal yang berada dalam satu network yang sama. Jadi ini buat ngebuat dia dari satu network yang sama itu kita pakai di Docker Compose YML. Sini pakai versi 3.8. Network-nya ini di Arc Network dan driver ini yang disifat bridge. Nah, selanjutnya di sini tuh saya lengkapin dulu buat file di Docker Compose-nya ini. Dan kita nih langsung masuk ke bagian yang C dulu. Kenapa nggak yang B? Karena B ini tergantung dari yang si C. Jadi yang C ini, Arccore, dia itu database Redis. Dia itu pertama menggunakan image Redis Alpine. Terus persistensinya itu pastikan data energi tidak hilang saat sistem dimatikan. Dan juga gunakan fitur health check untuk memastikan layanan siap menerima koneksi. Ini, nah di sini tadi kan dibilang kalau misalnya si Arcor ini dia image-nya itu pakai Redis Alpine, terus volumenya ini dia secara Redis data, dan health check-nya ini ada juga ya buat mastiin kalau misalnya uh, bisa nerima koneksi. Nah, selanjutnya kita baru masuk yang ke B. Yang di B ini, dia itu diminta untuk melakukan build dari direktori lokal, kemudian cuman boleh berjalan jika akornya itu sudah dalam kondisi healthy. Terus menggunakan variabel lingkungan environment variables dari file.env dan juga untuk mengatur koneksi ke database. Dan yang terakhir itu untuk B yang B itu resource management itu dibatasi penggunaan memori maksimal sebanyak 256 MB dan CPU-nya 0,5. Jadi kalau misalnya udah, kita ke sini. Nah, ini kan tadi dia bilang nge-build-nya dari direktur lokal, berarti dari .backend. Di sini udah ada folder backend-nya, kemudian networks-nya itu secara Arc Network, terus environment file-nya itu di env, terus depends on di sini, dan kita limits di memorinya 256 dan CPU-nya itu di 0,5. Oke, ini selanjutnya untuk yang D ini, yaitu kita diminta untuk membuat berfungsi sebagai reverse proxy yang meneruskan traffic ke energy node, si monitoring terminal atau NINX ini. Kemudian dihubungkan ke konfigurasi NINX dari host menggunakan bin mount. Nah, di sini tuh kita image-nya pakai NINX Alpine, kemudian network-nya juga masih Arc Network, dan ini tuh adalah port host 7070 yang diarahkan ke port 80 dan juga dalam kontainer si NINX ya. Setelah itu, kita nge-bin mount nih. Kita nge-bin mount file config dari host langsung dipasang ke kontainer. Kemudian yang depends on ini dia itu NINX baru start setelah backend-nya tuh udah jalan. Nah, sekarang kita langsung coba aja, kita nge-build dulu si Dockernya pakai compose build. Nah, ini setelah dijalankan yang Docker compose build itu, kita kemudian setelah berhasil kita bakal buka ke localhost 7070 energy. Dan di sini kelihatan kalau misalnya uh, ini ya, tuh. Dia stable, namanya satu, hostnya satu. Nah, selanjutnya sekarang adalah kita buka terminal baru. Yang ini jangan di close. Nah, kemudian yang di sini itu tadi ini di yang terminal baru itu kita docker compose down. Dan di sini udah ke compose down. Lalu kita nyalakan kembali. Nah, ini kan udah nyala kembali. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini adalah hasil setelah kita nge-shutdown terus kita build ulang lagi. Nah, ini itu naik angkanya dan dia tuh nggak reset ke nol. Yang berarti dia ini persistensinya itu berhasil. Nah, di terminal yang tadi ini kita compose down dulu, terus di terminal yang baru kita bakal nge-build lagi. Nah, ini udah, kita lihat lagi di sini.
Nah, ini dia tuh di 3. Jadi walaupun dia tuh udah di compose down yang di terminal terakhir tadi, tapi dia tuh tetap nyimpen datanya di kontainer yang sama. Jadi ini makanya dia bisa lanjut ke angka 3 yang padahal tadinya kan di sini 2. Padahal ini udah kita compose down, tapi setelah kita compose up lagi lewat terminal baru, dia lanjut dari hasil data yang sudah disimpan sama kontainernya. Eh, ini kok bisa ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Aulia Rosa dengan NRP belakang 003 dari kelas C dengan kelompok praktikum C04. Di sini akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan soal praktikum yang sudah saya kerjakan yaitu soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan terlebih dahulu untuk soal yang nomor 3. Jadi di sini saya sudah mencatat untuk workflow serta dokumentasi-dokumentasi hasil dari percobaan yang sudah saya lakukan. Dan pada file ini sudah saya sertakan juga untuk eh, isi-isi dari file-file masing-masing yang berada di dalam pengerjaan soal di nomor 3 ini. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat pada layar, ini untuk semuanya, ini sudah saya sertakan isi-isinya pada file ini. Jadi nanti file ini linknya akan saya taruh di deskripsi box. Nah, mungkin di sini langsung saya demonstrasikan saja secara singkat apakah memang berjalan dengan lancar seperti permintaan soal ataukah belum bisa. Nah, di sini untuk yang nomor 3 diminta untuk pada web localhost 8080 akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, ketika saya sudah mencoba kemarin itu sudah muncul seperti ini. Nah, namun pada saat saya mencoba untuk mereload, terkadang setelah mereload uh, nama dan identitas mahasiswanya itu belum terganti secara langsung. Jadi butuh beberapa kali reload untuk menampilkan nama dan identitas mahasiswa lainnya. Seperti itu kendalanya. Mungkin di sini langsung saya praktekkan saja. Nah, ini sudah saya nyalakan untuk si em, soal file folder apa namanya kontainer nomor 3. Jadi langsung saja kita buka di localhost 8080 sini. Nah, ini nama anggota kelompok saya yaitu Adinda. Kemudian di sini kita coba reload. Nah, ketika saya sudah mereloadnya, terkadang dia belum mengganti untuk nama mahasiswa dan identitas NRP-nya. Jadi butuh beberapa kali. Nah, baru terganti setelah saya 2 kali mereload. Kemudian, nah, kemudian untuk reload berikutnya um, berganti, tetapi balik lagi atau terulang dan tidak seperti urutan yang ada di saya masukkan pada file datanya. Jadi, nah ini baru ke mahasiswa berikutnya yaitu Kaisar. Nah, seperti itu sih. Jadi, mungkin pada isi file yang saya unggah, saya mungkin kurangnya untuk setiap kita reload, nama dan identitas NRP-nya belum terganti secara urut, secara langsung gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, di sini sama juga saya sudah
mencatat workflow, kemudian isi dari masing-masing file pada folder projectnya sudah saya sertakan. Nah, di sini saya juga membuat gambaran. Nah, untuk struktur dari projectnya seperti ini. Nah, ini dalam-dalamnya dan untuk dalam-dalam filenya ini sudah saya catat juga pada Google Docs ini. Jadi nanti mungkin bisa dilihat saja pada link yang ada. Nah, untuk di soal yang nomor 2 ini juga sudah ada em, dokumentasi-dokumentasi untuk setiap poin soalnya. Nah, ini dokumentasi untuk eh, penguploadan file yang berukuran di atas 2 MB. Jadi ini saya coba kemarin upload dan ini berhasil. Dan ini juga masuk ke dalam eh, IO-nya. Jadi langsung saja mungkin kita langsung ke coba untuk mengupload filenya. Oke, ini saya keluar dulu. Oke. CD Project C04 dan soal nomor 2. Oke, ini mungkin bisa di-downkan dulu, kemudian di-build. Ini mungkin menunggu agak lama. Oke, ini sudah selesai dan coba kita masuk ke dalam si apa namanya? Lupa IO, min IO. Nah, pada localhost 9001. Nah, nih. Nah, ini langsung masuk. Ini tadi barusan saya coba untuk mengupload ini di bawah 2 MB melalui Postman. Jadi mungkin saya akan mendemonstrasikan untuk penguploadan file lain ya. Untuk membuktikan apakah memang bisa terupload dan untuk file yang ukurannya lebih dari 2 MB. Nah, ini langsung pada body, kemudian ini yang tadi saya udah coba. Ini kita isi filenya. Mungkin coba. Nah, ini mungkin bakal upload yang ini yang lebih dari 2 MB. Nah, ini coba di-send. Nah, ini berhasil ya untuk gRPC zip-nya udah terupload. Jadi langsung kita cek aja apakah terbukti terupload. Nah, ini udah terupload. Nah, ini ukurannya 2,5 MB. Nah, untuk yang di file ya. Bentar. Nah, ini ketik aja. Ini. Nah,
Nah, ini terupload ya. Nah, ini. Oke. Mungkin selanjutnya kita coba down-kan dan kita up lagi untuk membuktikan apakah file yang kita unggah tadi itu masih ada ataukah hilang. Seperti itu. Nah, ini kontainernya di stop. Coba compose down. Kemudian kita up lagi. Ini kita tunggu sampai dia statusnya held. Nah, kalau udah held gini, baru kita bisa akses. Coba ini kita hapus dulu. Oke, Oke, jadi ini masih ada semua buat submission filenya tadi. Kemudian lanjutnya yang ke localhost file. Oke. Nah, ini masih ada semua ya. Nih. Oke, mungkin dari saya untuk demonstrasi soal nomor 2 dan nomor 3 cukup seperti itu saja. Mungkin dari saya sudah. Terima kasih untuk asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.